Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sebelum masuk materi, hari ini kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Siti Rahma Saputri NIM 003, Hervina Renovaka NIM 011, lalu ada Nurul Azizah NIM 024, Indiani Saidatun NIM 034, ada Ayu Masrika NIM 036, Nur Faiz Subaktio NIM 042, dan terakhir ada Dia Samrotul NIM 046. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori kuantitas modern serta menggambar kurva permintaan uang. Oke, kita langsung bahas materi 1 ya. Teori kuantitas modern. Teori ini merupakan pengembangan teori permintaan uang klasik, khususnya di Cambridge. Dalam teori ini mengadopsi teori permintaan dalam teori ekonomi mikro, yaitu pemilihan berbagai alternatif dalam berkonsumsi. Di sini, pemilik kekayaan memiliki alternatif dalam memegang berbagai bentuk kekayaan. Teori ini diperkenalkan oleh Milton Friedman, di mana ia menyebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Pertama, ada jumlah atau total kekayaan semacam budget line dalam teori konsumsi. Kedua, ada pendapatan atau return dari berbagai bentuk kekayaan dan harga barang. Dan yang terakhir, selera pemilik kekayaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kekayaan menurut Milton Friedman, yang berpendapat bahwa kekayaan adalah nilai sekarang atau present value dari aliran-aliran penghasilan yang diharapkan dari aktiva yang dipegang. Nah, aktiva sendiri adalah sesuatu yang bisa menghasilkan aliran penghasilan di masa yang akan datang. Bisa berupa tenaga kerja dan skill. Nah, bentuk kekayaan menurut Milton Friedman bisa berupa uang tunai, obligasi, saham, barang fisik bukan manusiawi, dan kekayaan manusiawi atau human capital. Selanjutnya yaitu materi jumlah total kekayaan dalam permintaan uang Friedman. Hubungan antara jumlah atau total kekayaan dengan tingkat bunga dan pendapatan adalah sebagai berikut. Total kekayaan sama dengan aliran pendapatan yang diterima dari kekayaan yang dimiliki dibagi tingkat bunga, maka disimbolkan menjadi W sama dengan Y dibagi R. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor return dan harga dalam permintaan uang Milton Friedman. Selain kekayaan, ada konsep penting lainnya dalam teori kuantitas modern, yaitu konsep manfaat. Manfaat atau return dari setiap bentuk aktiva merupakan faktor pertimbangan bagi pemilik kekayaan untuk memutuskan berapa dari masing-masing bentuk aktiva yang akan ia pegang. Menurut Friedman, bila seseorang memegang terlalu banyak satu bentuk aktiva, misalnya uang, maka manfaat marginal dari uang akan menjadi lebih kecil daripada marginal return dari aktiva lainnya. Ini berarti bila ia mengurangi jumlah uang yang ia pegang dan menggantinya dengan aktiva lainnya, maka orang tersebut akan membuat total yang lebih besar. Selanjutnya, ada return dari berbagai bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang pertama adalah kas, artinya pendapatan real dari memegang uang kas adalah kemampuan uang tersebut untuk ditukarkan dengan barang atau daya beli uang, sehingga return dari bentuk kekayaan ini akan tergantung pada harga. Yang kedua ada obligasi, artinya return dari obligasi berupa kupon atau bunga obligasi dan capital gain atau capital loss. Jika bunga obligasi atau RB dan pendapatan obligasi sebesar Rp1, maka harga obligasi adalah sebesar 1/RB, sehingga perubahan harga obligasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk itu, besarnya total return obligasi adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada saham,
Dengan analogi yang sama, maka return saham adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada kekayaan berupa barang fisik. Dipengaruhi oleh perubahan harga barang yakni sebesar 1/P, DP per DT tergantung pada tingkat inflasi. Yang terakhir ada human capital. Human capital sebenarnya tidak ada harganya. Untuk itu, Friedman menyatakan return dari human capital ini berupa perbandingan antara kekayaan non-human dengan kekayaan human dan biasa diberi simbol W. Fungsi permintaan uang Friedman. Berdasarkan ketiga faktor yang mempengaruhi permintaan Friedman di atas, maka fungsi permintaan Friedman sebagai berikut. M sama dengan F, faktor return dari harga, faktor jumlah kekayaan, faktor selera. M sama dengan F dalam kurung P, RB, min D RB per DT, RE plus 1 per P, DP per DT, minus 1 per RR, DRE per DT, W, Y per R, U. Beberapa penyederhanaan dari formulasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Jika diasumsikan RB dan RE dapat mewakili tingkat bunga umum atau R, maka R dapat diabaikan sehingga Y per R sama dengan Y. Kedua, jika diasumsikan tidak ada perubahan harga atau P, maka RB sama dengan RE plus 1 per P DP per DT. Friedman juga mengasumsikan bahwa tingkat bunga RB dan RE dalam keadaan stabil, sehingga RB sama dengan RE, sehingga M sama dengan F dalam kurung P, RB, RE, 1 per P, DP per DT, W, Y, U. Jika permintaan uang didasarkan pada besaran real atau tingkat harga real dan pendapatan real, maka A. Berdasarkan tingkat harga real 1 per P, maka M per P sama dengan F dalam kurung RB, RE, 1 per P, DP per DT, W, Y per P, U. Dan B berdasarkan pendapatan real 1 per Y, maka Y sama dengan MV. Nah, berdasarkan hasil ini, maka Friedman menyebutkan bahwa teori kuantitas sama dengan teori permintaan uang. Teori permintaan uang dari Friedman menyatakan bahwa jumlah uang yang diminta tergantung dari tingkat pendapatan nasional. Ada yang membedakan antara teori permintaan uang Friedman dengan Cambridge, yaitu yang pertama, nilai K bukanlah sesuatu yang konstan, dan Friedman tidak menganggap pendapatan selalu terjadi pada kondisi full employment, namun bisa pula terjadi pada kondisi underemployment. Wow.